Coba ditampilkan ini temanya ini. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tema Natal kita nanti adalah, masih ingat tema Natal kita? Keluarga yang berkenan. Sekaligus itu nanti menjadi tema daripada tahun 2026. Kenapa saya memberikan tema mengenai itu? Karena yaitu yang saya dapatkan di rumah doa. Tentu sebagai gembala jemaat saya tahu satu persatu apa yang sedang terjadi di antara jemaat. Maka dari itu kita harus fokus mendoakan keluarga-keluarga, fokus mendoakan jemaat-jemaat yang tertanam di gereja kita. Oke, saya mulai dengan tema kita ini. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini tema kita. Di dalam 1 Tawari pasal yang ke-16 ayat 34b, kita baca sama-sama ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Meskipun kita bandel, tetap Tuhan setia. Kalau Tuhan setia kepada kita, sudah sewajarnya kita setia kepada Tuhan. Dalam keadaan senang maupun susah, kita tetap setia. Bahkan pun Tuhan itu walaupun kita gak setia, Dia tetap setia. Salah satu bukti kesetiaan Tuhan ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka makan buah pohon pengetahuan. Nah, pada waktu manusia memakan buah pohon pengetahuan, maka pada waktu itu juga mata mereka terbuka. Nah, waktu mata mereka terbuka, kelihatanlah mereka itu sama-sama telanjang dan mereka malu. Akhirnya manusia berusaha menutupi dengan menggunakan daun. Nah, pada saat itu juga Tuhan datang menemui manusia. Manusia, kamu di mana? Oh, saya malu Tuhan. Loh, kenapa kamu malu? Iya kan saya telanjang. Siapa yang beritahu kamu? Apa kamu makan buah pohon pengetahuan itu? Jadi kalau kita berbicara Natal, artinya usaha Tuhan mencari manusia. Tapi kalau kita bicara agama, usaha manusia mencari Tuhan. Betul enggak? Makanya banyak orang membunuh manusia sesamanya untuk menyenangkan Tuhan yang dia percaya. Karena Alkitab menuliskan itu, banyak orang akan membunuh kamu. Dia kira dia berbuat baik kepada Allah. Tapi dalam iman Kristen, berbicara Natal itu, karena sampai hari ini gak tahu orang tanggal berapa Yesus lahir. Tak artinya Natal itu usaha Allah untuk menyelamatkan manusia, untuk mencari manusia yang hilang. Itu. Karena itu jangan ikut-ikutan membenci orang karena agama. Tapi itu ladang untuk kita beritakan Injil. Kemarin saya ada beritakan Injil yang meninggalkan Yesus. Saya ngomong begini. Ingat ya, kematian kita nggak tahu. Karena tiba-tiba saya itu dapat satu pesan tentang roh maut dalam keluarga. Hati-hati. Dan apa yang saya omong ini sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Benar. Ternyata dalam ceritanya itu ya, saya dengar dari Bu Lesti, orang
orangnya ini, saya nggak apa ya, saya kemas. Sudah yang keempat ya, berkeluarga. Kalau masalah 2 yang mati, 1 kabur. Nah sekarang anaknya juga sakit. Tapi tiba-tiba ada pesan lain. Anaknya yang sehat justru lebih mantap, akan diincar mau. Saya ingatkan, terserah, gak usah pun kamu percaya, tapi renungkan dulu apa yang saya omong. Jangan sampai habis waktunya Anda lewat. Saya bilang kalau saya sudah bicara mengenai itu tidak pernah meleset, karena saya nggak sembarang ngomong. Itu bukan 1, 2 saya bicara itu. Mati. Kembali kepada Yesus belum terlambat. Saya bicara dengan orang tuanya juga, ketemu dengan saya bilang, buat hati juga. Karena Anda juga ya kurang persekutuan dengan Tuhan. Dan suamimu yang keempat ini akan target selanjutnya. Saya mau terang-terang gitu. Maaf itu. Saya bukan mengada-ngada, tapi bisa kita buktikan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya siap pertaruhkan apapun. Kalau Tuhan sudah ngomong, hati-hati. Dia pun juga terdiam. Ya. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, kita kembali di sini. Agama itu usaha manusia mencari Tuhan. Makanya banyak orang membela agama, membela junjungan. Tapi kalau kita berbeda, kita ini beda. Tuhan yang berusaha mencari manusia. Tuhan yang membela kita, bukan kita membela Tuhan. Kita tidak perlu membela agama Kristen, karena iman Kristen itu yang membela kita. Makanya jangan emosi kalau nonton media sosial. Tanggapin aja, jelasin. Saya sering menjelaskan juga itu. Tapi saya nggak maki-maki ya. Misalnya di dalam salib ada jin. Yesus nanti datang membunuh babi. Ngapain dia bunuh babi? Orang disembelih udah selesai. Kasih samarnya digoreng selesai. Ngapain kurang kerjaan Yesus datang membunuh babi? Gak usah dibunuh. Kita panggang semua. Repot amat ya. Ya. Pesta orang Batak disembelih, pesta orang Ambon disembelih, pesta orang China, jangan ditanya, ada babi merah. Rendah amat Yesus datang membasmi babi. Ada aja. Gak usah kasih Pak Edward, sudah selesai itu. Ada babi hong, ada babi merah, ada sop buntut, semua bisa dilakuin. Dan sampai saya jelasin, ya mah kurang kerjaan om. Yesus datang bunuh babi. Keterlaluan nih orang-orang sekarang ya. Ya. Di dalam salib ada jin. Emang pernah kamu ketemu jin? Jangan-jangan kamu jin sendiri. Gak perlu marah, jawab aja. Salib itu kan lambang. Ya. Sebetulnya itu kan hukum Romawi itu sebetulnya, bukan dasar iman Kristen. Karena orang Romawi itu yang dihukum mati itu disalib, disiksa dulu baru mati. Itu pengertiannya. Nah pada waktu itu Israel dijajah oleh Romawi, dan hukum yang diterapkan itu hukum Romawi, sama seperti sampai hari ini warisan hukum kita itu diwarisi oleh Belanda. Itu makanya belajar hukum dikit. Makanya kalau orang nggak ngerti hukum kan begitu, asal cerita aja. Nah, ketika Yesus dihukum berdasarkan suara orang banyak, disalib. Nah, ketika kenapa disalib? Karena itu sudah nubuatan yang menggambarkan orang yang beriman itu harus memiliki
horizontal. Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tapi mengasihi sesama juga yang tidak kelihatan. Kalau kamu tidak bisa mengasihi sesama, artinya kamu belum bisa mengasihi Tuhan. Meskipun kamu mengatakan mengasihi Tuhan. Orang ibadah jangan rusak tempat ibadahnya, kan tidak salah tuh. Orang lagi nyanyi muji Tuhan, kok saya terganggu? Terganggu apanya? Imanmu yang terganggu. Mungkin ada setan dalam dirimu. Ketika nyanyi pujian penyembahan, terganggu roh itu. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, makanya kita nggak perlu membela iman Kristen. Jawab, makanya baca Alkitab. Jangan hanya emosi aja kalau lihat medsos. Nggak pernah baca Alkitab, gimana cara jawab? Ya kan? Ada lagi seorang anak muda. Oh, kita orang Kristen tuh kayak main-main, dibagi-bagi. Bagi-bagi pahlamu. Bisa jawab aja, apanya yang dibagi? Ya bagus dong, kamu dapat jatah. Ya puji Tuhan kalau dibagi. Macam-macam sekarang. Ada yang mengatakan saya dulu itu orang Kristen penyembah tertinggi. Baru saya tahu. Kok ada dalam satu gereja penyembah tertinggi? Saya sekolah tinggi-tinggi, gak pernah saya ketemu itu penyembah tertinggi di gereja. Tapi ada di apa itu di YouTube. Cari aja namanya Chelsea. Bukan Chelsea, Chelsea. Penyembah tertinggi di gereja. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu penyembah tertinggi. Saya ini gembala jemaat, bukan penyembah tertinggi. Ketua sinode kita juga bukan penyembah tertinggi. Belum pernah ada. Baru kali itu. Saya kan latar belakang Katolik. Di Katolik pun gak ada. Cuma ada paus, kardinal, pastor, frater. Ya, frater itu jejak untuk jadi pastor. Di situ pilihannya. Dia mau selibat atau mau nikah. Itu frater. Situ ditanya, mau menyendiri atau bagaimana? Bisa dia melayani tapi tidak bisa jadi pastor. Jadi dosen, jadi guru, nah itu bisa. Banyak kayak gitu. Tapi itu tantangan kita sebagai orang Kristen. Kamu emosi atau enggak? Kalau emosi kan berarti kamu nggak paham Alkitab, nggak pernah baca Alkitab. Ada itu di YouTube itu orang Kristen marah-marah karena imannya dihina-hina. Ya karena gak pernah baca Alkitab, sehingga emosi aja kerjaan. Jadi setelah kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir meskipun kita ini sering menjauh dari Tuhan. Meskipun kita banyak munafik sama Tuhan. Kalau nyanyi Allahku luar biasa, senyumnya diatur-atur keren. Di luar jadi preman. Kemarin saudara, saya diuji banget loh. Minggir. Kemarin tuh saya kan jemput anak saya ke sekolah. Saya tunggu, biasanya tempat parkir, saya parkirkan motor. Seperti biasa saya tunggu, lagi pakai mantel. Tiba-tiba ada mobil parkir bukan pada tempatnya. Mobil motor saya tabrak, jatuh masuk ke kolong mobilnya. Ini orang buka jendela enggak, minta maaf enggak, maju tidak. Udah diteriak-teriakin orang, bodoh amat. Kesel juga saya. Kesel saya itu. Saya pukul apa namanya depan mobil itu, depan supir apa namanya itu ya? Ya, kapnya. Wah, kap itu. Maju gimana mau minta maaf udah salah. Nggak mau maju. Saya angkat motor nggak bisa. Saya tendang itu bempernya. Nggak mau maju juga. Saya hantam lagi. Baru dia jalan. Saya cuma orang kok baru banget orang. Biasa kalau tidak salah minta maaf kan dia. Saya nggak marah sebetulnya, tapi ini kayak masa bodoh gitu.
salah. Dia mau ngelihat itu kayak apa? Saya bilang, Anda gak terima, turun. Baru minta maaf. Dari tadi saya itu gak marah sama kamu. Kalau kamu turun, perbaiki gak masalah. Ini disuruh maju gak mau maju. Wih, benar-benar udah di atas gunung ini emosinya. Benar-benar emosi. Sampai orang situ udah melihatin. Tapi untung masih terkendali. Saya gak bilang B1, saya gak bilang B2. Loh iya. Benar. Coba kalau orang video misalnya saya bilang B1, B2, ada pendeta sedang begini. Waduh. Ya, terang, ada nggak terima? Turun kan? Baru minta maaf. Dari tadi kayak, aduh, keterlaluan Anda ini bikin susah aja. Kan memang motor nggak rusak kan? Mobilnya dia yang rusak banget. Karena kena di injakan kaki itu kan. Kebanyakan. Ya kalau saya itu ya kalau salah ya minta maaf kan selesai dong. Ya, saya juga nggak nuntut juga kok. Tapi kan nggak bisa saya jadikan motor. Nah untuk orang situ juga udah melihat berarti ini udah pasti berantem. Nah akhirnya juga ya, mungkin dia sadar dia salah atau mungkin juga ada masalah juga kita nggak tahu. Tapi menurut saya juga bukan alasan ya kalau udah salah ya jangan gitu juga kali. Ini kan kita nggak mau marah jadi marah. Jadi memang katanya dia preman di situ. Saya bilang bagi saya nggak ada sebuah urusan preman. Mau dia polisi, mau dia preman, kalau dia salah nggak peduli saya. Yang penting benar ya. Yang penting jangan berantem fisik, jangan memaki-maki, nggak boleh. Tapi kalau dia salah kita harus tegas. Kan gitu. Itu saudara itu ujian banyak sekali ujian-ujian. Ada lampu merah, udah tahu lampu merah, dibel terus, dan mulai di belakang saya. Kalau saya teriak, berisik, dia langsung. Bener loh, kadang banyak aja. Kan latar belakang saya ini kan orang nggak bener ya, udah yang biasa hidup keras. Nah, dan selalu setan menghadapkan saya dengan orang-orang yang ngeyel. Akhirnya sudah. Tapi untungnya ya, karena ya Tuhan masih tolong lah. Orang itu tiba-tiba tunduk aja gitu. Tiba-tiba kamu marah. Ya mungkin sadar dulu ya lampu merah. Saya yang bebal ini. Gimana kita maju bel terus? Ya kan lama-lama kan kalau sekali oke, 2 kali oke, 3 kali oke. Tidak terus-terusan. Dia marah juga. Ya. Kadang-kadang kita udah benar jalannya, ada aja orang yang pepetin gitu. Coba kalau Bapak Simon, puji Tuhan aja Pak Simon sudah bertobat. Bisa dihantam. Ya itu, ya kan? Ya. Jadi, saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus tuh. Tuhan masih setia kepada kita di saat-saat hampir-hampir meledak. Saya percaya itu Tuhan masih mengasihi saya. Makanya saya nggak meledak. Bisa aja saya berantem kemarin kan? Bisa aja kan? Bisa. Mungkin juga saja bisa dia emosi. Ya udah bisa jadi dua-duanya. Tapi karena Tuhan masih setia, tetap mengasihi saya. Tuhan itu berikan kemampuan untuk meredam emosi, tetap terkontrol. Karena misalnya gini, karena orang sana juga ternyata kalau saya manuver, orang sana juga siap mengebukin. Nah, apakah bahaya? Ya kan? Sekarang kan orang kayak gitu kan? Karena motor korban kan? Jadi korban. Akhirnya itu loh sekarang. Mereka udah siap juga mau hantam. Oh jangan dong, nggak boleh gitu juga. Itu nggak benar juga. Keamanannya juga ikut-ikutan. Iya Pak, perlu kasih pelajaran. Ya kalau kamu berani dari tadi kek. Ya. Jadi saya percaya itu salah satu cara Tuhan membuktikan kasih setianya. Saya nggak jadi marah, saya nggak jadi berantem, masih saya sanggup menahan emosi. Amin. Itulah gunanya kita beribadah, itulah gunanya kita baca Alkitab, itulah gunanya kita sedang berdoa.
Jangan hanya suaranya yang kencang-kencang, tapi juga hatinya harus berubah. Sabtawari 16:35 mengatakan, selamatkanlah kami ya Tuhan, penyelamat kami. Saya tidak tahu pergumulan kita hari ini, tapi berdoalah seperti Daud ini, selamatkan kami ya Tuhan. Saya tentu punya doa, Tuhan gereja ini selamatkan, jemaat ini selamatkan Tuhan. Ini doa saya. Yesus lahir ke dalam dunia untuk apa? Menyelamatkan manusia tanpa pilih bulu. Tapi siapa yang percaya, dia pasti diselamatkan. Manusia bisa milih-milih, tapi Tuhan akan milih. Orang bisa memilih pertemanan, orang bisa memilih kepada siapa dia dekat, tapi Tuhan tidak pernah memilih. Yang Tuhan pilih hanya hati. Adalah mengatakan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Tuhan melihat hati. Kita baca sama-sama Yohanes 3:16 ini. 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar bukan hanya kepada Bude Lima, bukan hanya kepada Maria, kepada Marta juga, kepada Maria Pelo juga, dan kepada Mas Joko yang di belakang sana, kepada Mas Saimer juga. Nggak peduli tingkat derajat sosial, Tuhan mengasihi dan memberikan anak yang tunggal, dan pemberian yang berharga itu adalah Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah keistimewaan kita, punya jaminan kehidupan kekal. Makanya jangan jual imanmu hanya karena pria hidup belang. Jangan jual iman karena rayuan cowok yang gak jelas. Nanti ikutan kamu gak jelas. Pria-pria juga jangan jual iman karena melihat wanita yang begitu cantik. Ketika kita meninggalkan Yesus, artinya kita juga. Saya banyak saksikan dengan mata kepala. Begitu dia tinggalkan Yesus, tiba-tiba sakit-sakitan. Iya. Tiba-tiba ada banyak banget masalah hidupnya. Bukan Tuhan membenci, tidak. Tapi orang yang meninggalkan Yesus artinya dia jauh dari perlindungan. Otomatis bulan-bulanannya setan. Amin. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh. Jadi cukup percaya Yesus, meskipun kamu ini pendosa, meskipun kamu penjahat, jatuh bangun, satu syaratnya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan terima Dia bertakluk dalam hidupmu, maka kamu akan diselamatkan. Bukan karena usaha kita. Kalau karena usaha kita, kita ini binasa semua. Bayangkan tadi itu motor saya ditabrak, marah saya. Ya kan? Nanti saya coba tes nanti. Coba nanti pura-pura orang lain. Pas saya berturun ke bawah, dekatin aja Pak koin, pepetin. Pasti marah. Pasti ngomong, yo, kamu gak punya mata.
manusia bisa jatuh kan? Tetapi orang yang percaya Yesus, orang Kristen yang benar, dia sadar, aduh Tuhan, sudah salah. Ampuni saya. Ampuni saya. Dan hati kita diubah dari hari ke hari sampai pada tingkat kedewasaan tertentu. Kenapa Tuhan izinkan kita jatuh? Bisa bersalah supaya kamu jangan sombong. Amin. Supaya jangan kamu menghakimi orang. Itu sih kurang doa. Kayak saya ini loh. Gak mudah menghakimi orang. Itu sih kurang kasih. Tapi dengan peristiwa itu Tuhan izinkan, kita sadar kita ini butuh Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Luar biasa loh Tuhan kita. Coba kalau Tuhan kita ditimbang dosa kita. Khususnya orang-orang daerah ini emosinya tinggi-tinggi. Lebih banyak dosanya sudah. Ditimbang ini misalnya. Dosanya Pak saya bersebelah kanan. Atau kebaikan Pak saya bersebelah kanan. Lalu dosa di sebelah kiri. Ditimbang berat yang mana? Lebih banyak dosa. Iya kan? Iya. Harus jalan di sebuah jembatan. Terus kemudian saudara ada lagi terminologi. Kalau kamu berbuat baik itulah yang melindungi kamu nanti dari sisaan kuburan. Tapi ada dalam hidup ini ada orang yang pelitnya bukan main. Lalu perlindungannya apa? Ya, saya pernah dengar sebuah khotbah. Tentu khotbah ini lain. Saudara-saudara, ada orang yang berbuat baik, dan ketika dia berbuat baik, dia kena hukuman dari Tuhan, dan yang melindungi dia dari sinar panasnya terik matahari. Kebaikannya menjadi payung atasnya. Tapi ada orang yang pelit dan bukan main. Sepanjang hidupnya hanya daun pepaya yang dikasih pada tetangganya. Dan pada waktu akhirat dia disiksa dengan siksaan yang sebagaimana yang dipercayai. Itu yang menjadi payungnya hanyalah daun pepaya. Ya ampun, daun pepaya. Ya, Tuhan kita ada lagi. Tuhan katakan meskipun dosa merah seperti kesukaan, tapi Tuhan ubah putih seperti salju. Amin. Sehingga kita percaya, kamu saudara pasti. Kenapa? Karena dosa saya telah ditebus dengan darah yang mahal dan lunas ada. Oh tadi baru marah-marah, itu kemanusiaan saya. Yang terus diproses ke arah yang lebih baik. Amin. Ya kalau di sini sih nggak ada suka marah-marah, semua orang yang sabar, penuh kasih. Semua orang yang penuh kasih di ruangan ini. Makanya kita ini puji Tuhan penghuni surga semua. Iya. Bersyukurlah, saya bersyukur bisa mengembalakan jemaat yang akan penghuni surga semua. Ya, supaya dalam Dia kita dibenarkan. Percaya Yesus, kita menjadi orang. Saudara, inilah proses penyelamatan Tuhan Yesus. Ini proses penyaliban Tuhan Yesus. Pertama, jubahnya dibuka, diikat pada sebuah tonggak. Tonggak itu apa ya? Tiang ya? Betul ya? Tiang ya? Diikat. Yang kedua, dicambuk. Cambuk Romawi itu terbuat dari besi. Dan dari kedua, dari gigi binatang yang tajam. Kalau Anda nonton di The Passion of the Christ, pernah nonton video itu? Itu luar biasa. Coba Anda dicambuk pingsan, hanya 10 kali pingsan.
diberi mahkota duri. Nah ini orang yang berpikir cabul, orang yang merancang kejahatan, orang yang istilahnya keras kepala. Dan akibat perbuatan Yesus harus diberikan mahkota duri, ditancapkan di kepalanya dengan cara apa? Dipukul, ditancap. Tangan dan kakinya dipakukan di kayu salib. Kemudian digantung di atas kayu salib. Akhirnya dia berseru, sudah selesai. Dikatakan, Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawa. Lalu dia mati. Dan untuk memastikan Yesus mati, lambungnya ditusuk pakai tongkat, pakai tombak. Apa yang terjadi? Keluar air dan darah. Air berbicara penyucian yang digambarkan baptisan air. Darah berbicara pengudusan dan penebusan. Menurut hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan apa? Darah. Dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus menumpahkan darah sekali untuk selamanya. Tapi dalam perjanjian lama, setiap kita datang ke rumah Tuhan harus membawa persembahan, yaitu korban bakaran dan korban sembelihan. Alkitab mengatakan dalam Yesaya 54, penyakit kita lah yang ditanggung. Oleh karena itu jangan sakit-sakitan. Amin. Saya berdoa sama Tuhan, tadi ngomong di dalam Palestina, saya mau panjang umur tapi nggak mau sakit-sakitan. Saya mau panjang umur tapi sehat. Karena saya percaya Tuhan menciptakan manusia sempurna adanya, bukan sakit-sakitan. Musa meninggal dalam usia 120 tahun. Alkitab mengatakan tenaganya tidak habis, penglihatannya tidak buruk. Dia mati dalam keadaan sehat. Mau mati dalam keadaan sehat? Dengan tua, catatan sudah tua. Kenapa? Penyakit kita lah ditanggung oleh Kristus. Catat baik-baik, bukan berarti kita sembarangan makan. Kalau sudah penyakit asam urat, ya jangan makan kacang terus, jangan makan daging babi terus, jangan makan tempe tahu terus, ya makan kerak sebanyak-banyaknya, nanti ya asam uratnya makin tinggi. Kalau sudah darah tinggi, ya jangan minum sop kambing, ya zamannya apa? Harus netralisir, perlu penguasaan diri terhadap makanan. Kalau sudah ada penyakit jantung, ya mulai belajar olahraga. Semua kita harus belajar. Kemudian penderitaan kita yang dipikulnya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Katakan, saya sehat. Katakan, saya sehat. Saya sehat. Penyakit kita. Bicara sehat itu seluruhnya, termasuk juga dapur harus sehat. Amin. Rekening juga harus sehat. Iya, itu juga penting. Ya. Kenapa? Darah tinggi orang tuh naik kalau dapur itu apa namanya? Nah, nggak boleh. Kalau rekening juga kosong, tensinya naik kan? Belum bayar listrik, belum bayar. Ya. Sekalem-kalemnya orang juga tetap oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya. 3 tahap proses keselamatan. Yang pertama, pembenaran atau justification. Dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Ya. Respon.
Karena cinta tidak bisa bertepuk sebelah. Iya. Gak mungkin menikah sama orang gak dicintai, betul gak? Betul gak Maria? Iya kan? Ketika apa namanya itu Sandro mengatakan, Maria, I love you. Ada pertanyaan? Enggak, saya siap. Ya, pasti begitu kan? Akhirnya saya memberkati. Johnny mengatakan, sorry, belum siap. Pokoknya, ayo ke pelaminan. Nggak bisa, kena undang-undang. Ya, penganiayaan ya, kekerasan pada perempuan. Tapi dia katakan, saya siap. Hatimu dan hatiku sama. Ya, makanya mereka bukan lagi dua, tapi satu. Respon itu terminologinya seperti itu. Kemudian mengalami kelahiran baru yang adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita dibaptis, kita terima Yesus, itu baru awal. Ada proses perjalanannya, ada ujian-ujian harus kita lalui. Tahap yang kedua, tahap yang pengudusan, sanctification. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8:29 dibaca sendiri. Goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa orang dengan gambarnya, artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Dan pemerintah nanti ke depan kita belajar dasar Alkitab yang disebut kehidupan orientasi melayani. Sekarang kan kita udah punya tempat. Nah, di sana kita yang belum belajar belajar dasar-dasar kekristenan. Ada keselamatan, ada semua di situ. Ada Roh Kudus, penyembahan dan sebagainya sampai kedatangan Tuhan. Proses ketiga, proses pemuliaan atau dimuliakan, glorification. Menerima tubuh kemuliaan. Ketika Yesus datang kali yang kedua nanti, orang yang sudah mati dalam Yesus dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, dan kita yang masih hidup ini, kayak kita ini, diubah dalam tubuh kemuliaan. Nah, orang yang dalam tubuh kemuliaan, saudara, berbeda wajahnya lagi dengan fisik ini. Ada satu kesaksian dulu almarhum Dr. Cho, Yonggi Cho, pendiri gereja terbesar di dunia di Korea. Dia punya wakil itu dalam keadaan sedih karena istrinya meninggal. Dan karena dia sangat mencintai istrinya, tiba-tiba meninggal. Dan dia sedih, dia bukan main. Nah, dalam keadaan dia sedih, ya, kemudian kena sakit jantung, lalu meninggal juga setelah istrinya sudah dikubur. Nah, pada waktu beliau meninggal dalam keadaan apa? Sebetulnya bukan meninggal, kayak koma gitu ya. Tapi menurut dokter sudah meninggal. Waktu dia meninggal, tiba-tiba rohnya diangkat dari tubuhnya. Dia melihat tubuhnya dibawa suatu tempat bertemu dengan istrinya. Nah, pada waktu itu, waktu dia berjumpa dengan istrinya cantik luar biasa. Sampai dokter Choi itu gak tega, karena waktu dia lihat di bumi ini ternyata istrinya itu jelek banget katanya. Jelek katanya. Nah, mungkin dia tahu juga pikiran dokter Choi ini, bilang, Pastor, gini, beda wajahnya waktu di bumi. Memang waktu di bumi gak secantik itu, tapi dalam tubuh kemuliaan dia cantik luar biasa. Artinya di surga itu gak ada yang jelek-jelek, semua cantik-cantik. Amin. Tapi tidak ada pernikahan di surga ya. Iya, kalau sebelah kan laki-laki kalau meninggal mendapatkan 72 bidang, dan kerjaannya dia hanyalah menggauli istri-istrinya selama 70 tahun. Heran saya. Kerjaannya di situ, kesibukannya itu. Ya kalau perempuan dapat apa kalau gitu? Ya, udah digorong semua, baru 72. Ya, dan terus kalau wanita dapat apa? Udah diambil supaya keterlaluan banget tuh. Ya. Itu kalau ditubah dalam tubuh kemuliaan, gak ada lagi yang jelek-jelek. Makanya orang yang dipanggil Tuhan sejelek-jelek dia merupakan orang punya daya tarik. Betul gak? Kalau disertai oleh Tuhan. Pernah saya ketemu seseorang, satu sekolah dengan kami itu,
Kami 12 satu angkatan sekolah kita. Kalau nggak salah itu 50% wanita atau lebih lah. Tapi dari semua mereka itu semuanya cantik. Tapi di antara semuanya, satu di antaranya yang dia kurang ya pas-pasan lah, dibilang jelek juga. Tapi yang paling banyak dikagumi bukan hanya pria-pria yang senang kagum dan beliau, tapi teman-teman wanitanya juga kagum melihat dia. Karena ini pembawaannya ada daya tarik yang tidak bisa kita ceritakan. Sehingga termasuk saya juga senang dekat dengan dia. Dekat dalam tanda kutip ya, bukan dekat dalam negatif. Nah, kemudian juga sikapnya juga berbeda. Kan saya sering keluar ini. Karena kami sebaya, kadang panggil nama, panggil kak, kadang panggil bang. Ya pokoknya saya enaknya aja lah gitu. Nah saya kan pulang pelayanan, selalu itu sambung. Kak udah makan belum? Betul, tas siapin. Padahal saya bisa ambil sendiri juga. Iya kan? Senang juga kita, walaupun kau senang apa? Nanti saya ambil sendiri, apa? Kamu istirahat. Tapi sebetulnya itu kesannya luar biasa ya. Ini luar biasa. Dan bukannya saya sama yang lain. Akhirnya apa? Kita pun juga nggak tega tidak mengingat dia ketika kita punya. Yang wanita banyak kebutuhan, tak? Ada kebutuhannya macam-macam. Kita pun nggak tega. Kita selalu ingat dia, kita sisihkan. Jadi saudara, orang itu hanya gambaran di bumi loh. Apalagi kalau seorang diubah untuk kemuliaan, punya daya tarik yang tak ternilai. Amin. Kenapa? Karena cantik secara roh. Makanya itu punya persekutuan dengan Tuhan. Ya. Kamu punya kecantikan luar biasa, makanya harus hati-hati. Makanya kami sebagai hamba Tuhan, kami harus berhati-hati. Walaupun saya penampilan ini pas-pasan, tapi orang bisa lihat keren. Iya. Bisa orang lihat ada kemuliaan Tuhan. Betul nggak? Iya. Kadang-kadang baru ketemu seseorang, tiba-tiba kayak mau akrab. Iya benar, saya ceritanya benar. Saya kadang ketemu orang, pengen dekat akrab, karena punya daya tarik. Nah, makanya kalau tidak berhati-hati bisa jatuh dalam dosa. Ya. Lalu saya ingatkan, ya, jaga cara bercanda, jaga cara berbicara. Ya, itu kalau kita disertai oleh Tuhan. Diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Di Tesalonika itu ayatnya. Masuk surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Jadi ini pesan Tuhan kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Salah satu kita mengerjakan keselamatan kita ini pertama, jangan menjadi orang yang munafik. Amin. Kedua, kita ini bergereja. Salah satunya Alkitab mengatakan jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena kita menerima berkat korporat. Korporat itu apa istilahnya? Berkat gabungan. Itu maksudnya gitu. Kalau dalam dunia asuransi itu artinya digabungkan segala program. Artinya segala berkat itu digabungkan dan diberikan kepada kita lengkap. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Ketiga, baca Alkitab itu juga bagian. Manifestasinya nanti karakter kita berubah, sikap kita berubah, pekerjaan kita pun juga berubah. Bukan kita buat-buat. Beda loh, sikap yang baik yang dibuat-buat. Salah satu nanti cara mengetahuinya, ada ujian. Nah ini seorang anak muda. Ada yang kenal nggak ya? Mari kenal nggak ya? Ini penyanyi yang disenangi oleh generasi
Seperti saya ini, saya bukan tua ya, setengah. Kita ini masih, ya kayaknya setengah. Ya, Pak Saibar itu masih setengah umur, ya. Bukan tua. Itu disenangi. Lalu juga paling disenangi oleh generasi yang muda-muda. Ini di Amerika terkenal. Nah, pada waktu itu beliau itu diberikan penghargaan, biasanya seperti Panasonic Award kayak gitu-gitu ya. Nah, pada waktu karena dia sudah populer, lalu diberikan penghargaan, lalu dia bersaksi, Tuhan marah kepada dia. Dan apa yang terjadi? Waktu dia bermain dengan anaknya, tiba-tiba jatuh dan terjadi apa itu? Tulang belakang masalah. Baru minta ampun sama Tuhan. Kemudian dia sembuh, lalu bersaksi. Dia bilang begini, sebetulnya penghargaan yang harus kita tunggu adalah ketika kita memiliki jaminan masuk surga. Dan ini juga terjadi sama gembala kita, gembala pembina rohani kita, Pak Niko. Ini sebetulnya dapat penghargaan dari Gospel International Festival di Jakarta. Ya siap. Nah saudara, dan bukannya itu saudara. Yang pertama ini lagu-lagunya karena sangat memberkati. Kayak lagu Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, ku nyanyi hosana segala pun. Itu ciptaannya Pak Niko. Zaman itu lagunya menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, segala puji syukur itu sampai Amerika. Lagu rohani salah satu di Indonesia itu lagunya Pak Niko yang menembus Amerika. Diberikan penghargaan. Dia bilang begini, terima kasih, tapi saya tidak sanggup menerima. Karena sebelumnya beliau ini mau merayakan di pusat Pentakosta atau Church of God di Amerika. Ada menara doa itu. Nama menara doa itu adalah Niko Nyotraharjo Prayer. Ya, betul. Nah, sebelum beliau berangkat ke Amerika, tiba-tiba dia Tuhan buat dia sakit. Lalu tiba-tiba harus bersama kesubuhan. Akhirnya pada waktu minta ampun sama Tuhan, lalu telepon ke Amerika. Saya tidak bisa menerima atau meresmikan Niko Nyotraharjo Prayer, World Prayer kalau salah, karena Tuhan itu tidak setuju. Sampai orang Amerika juga mengatakan, what? Kenapa? Diceritakan oleh Tony Smith, perwakilan Church of God di Indonesia. Saudara, sekarang nama gembala pembina kita itu sudah ada di Polar Lobet, itu ada hall Niko Nyotraharjo. Nah sekarang mau Pak Niko Nyotraharjo World Prayer masalah mau dipilih, Tuhan harus dihidup, ganti nama. Ya saudara, karena hanya nama Tuhan yang terus dikumandangkan. Seorang yang ada orang yang saya kagumi, seorang hamba Tuhan, ketika beliau ini diberikan penghargaan, 2 doktor diberikan dari 2 perguruan tinggi. Lalu kemudian tiba-tiba itu dalam proses mau menyerahkan, tiba-tiba dibatalkan. Belum selesai, Dirjen Bimas Kristen memberikan gelar profesor. Dalam proses mau menerima, tiba-tiba Tuhan harus batal. Ini kita belajar dari kedua hamba Tuhan ini. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi, sehingga kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kita pikirkan tentang Tuhan saja. Itu tugas kita sebagai orang yang percaya.
Tuhan Yesus memberkati.